Hai, perkenalkan nama saya Rexander Tanner Owen. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 PJBA Lintas Wilayah Lahat Jawa Tengah akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata pelajaran biologi, yaitu tentang peredaran darah manusia yang akan terfokus pada bagaimana vaksin COVID-19 dapat mendampak tubuh kita. Jadi, silakan menonton. Oke, dalam presentasi saya hari ini yaitu sebelum saya langsung ke inti, yaitu bagaimana vaksin mendampak tubuh manusia. Mari kita lihat dulu sistem awal yang dimana itu mengedarkan vaksin tersebut, yaitu sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran itu apa sih? Nah, jadi sistem peredaran darah atau juga sebagai sistem kardiovaskular adalah sistem yang dimana adalah kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah dengan tugas utama itu mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Kemudian, fungsi darah bagi manusia itu seperti yang saya katakan, membawa oksigen ke seluruh tubuh, mengatur suhu tubuh, membawa nutrisi ke seluruh bagian tubuh, membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung, kemudian ke seluruh tubuh dan sebaliknya, untuk mengedarkan hormon di dalam tubuh dari kelenjar-kelenjar penghasil hormon, yaitu seperti kelenjar tiroid, kelenjar tifos, kelenjar limfa, terus kelenjar getah bening yang saya tahu. Kemudian mengangkat zat sisa ke hati dan ginjal, yaitu seperti contohnya untuk darah yang sudah tua itu dibawa ke pankreas atau hati, kemudian diubah menjadi bilirubin, yaitu zat warna feses atau kotoran manusia. Kemudian percepat proses pemulihan. Kemudian ada lagi yang namanya juga mengedarkan vaksin ke seluruh tubuh dan juga mengedarkan obat suntik ke seluruh tubuh. Nah, jadi itu adalah fungsi darah. Kemudian berikutnya, bagian-bagian darah. Pada bagian-bagian darah terdapat yaitu trombosit yang seperti yang kayak saya katakan tadi, yaitu sebagai bagian darah yang berfungsi sebagai membantu proses penyembuhan luka dengan munculkan benang fibrin. Kemudian plasma darah yang memang kita tahu plasma darah itu istilahnya seperti cairan darah itu warna merah, tetapi sebenarnya cairan darah itu seperti air seni manusia, yaitu berwarna kuning butek. Kemudian eritrosit yaitu keping darah, yang dimana ini membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pada trombosit itu dia berbentuk sebenarnya seperti sel-sel yaitu seperti ini, sel-sel dan itu berbentuk sekitar berapa persen dari komposisi darah. Kemudian ada namanya leukosit. Leukosit terbagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit terdiri dari 3 jenisnya, yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. Pada granulosit terbagi menjadi 2, yaitu limfosit dan monosit. Nah, pada limfosit itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu B limfosit dan T limfosit. Selanjutnya, bagian darah yang merespon masuknya benda asing. Yang pertama itu pasti sel darah merah dan trombosit. Oke, kita mulai dari sel darah merah, yang dimana bahwa darah kaya oksigen maupun karbon dioksida, yang secara logika itu akan benda-benda asing itu, yang maksud saya benda asing adalah virus, bakteri, dan fungi tersebut mungkin akan menempel pada darah dan kemudian teredar ke seluruh tubuh. Kemudian sel darah putih, yang dimana secara otomatis akan merespon langsung benda asing tersebut yang masuk tak diundang, yang dimana biasanya melalui luka maupun jarum dan peralatan medis, spuit, abokat atau jarum infus dan lain sebagainya. Itu akan terjadi reaksi alergi atau komplikasi daerah yang terkena luka. Pada jenis ini, sel limfosit akan keluar untuk melawan benda asing yang masuk tersebut. Kemudian plasma darah, cairan di mana membawa komponen darah ini untuk mengalir di dalam pembuluh darah. Dan saat benda asing masuk, akan otomatis plasma lah yang terkontaminasi lebih dahulu sebelum ke bagian yang lainnya. Yang langsung bereaksi adalah plasma darah. Yang dimana plasma darah, kalau tidak ada plasma darah, tidak mungkin yang namanya eritrosit, leukosit, trombosit itu akan terus beredar ke dalam tubuh. Ke seluruh tubuh, dan tidak akan mungkin juga jantung dan paru-paru juga berfungsi.
Jadi plasma darah sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Bagaimana proses imunitas bekerja? Sistem imunitas ini mengenal molekul antigen yang unik dari bakteri atau virus yang merangsang timbulnya antibodi, yaitu sejenis protein dan sejenis sel darah putih yang disebut limfosit. Limfosit menandai antigen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian menghancurkannya. Awal terjadinya proses reaksi ini yaitu mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan setiap benda asing masuk dalam tubuh. Sejumlah limfosit yang disebut dengan sel memori segera berkembang menjadi limfosit yang punya kemampuan membuat zat kekebalan yang bertahan lama atau long lasting immunity. Nah, imunitas adalah mekanisme tubuh manusia untuk melawan dan memusnahkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Benda asing disebut bakteri, virus, organ transplantasi, dan lain-lainnya. Sehingga untuk beberapa yang pernah saya baca dari buku-buku, itu ada yang namanya penolakan organ transplantasi. Apabila suatu sel dan jaringan seperti bakteri atau organ tubuh termasuk ke dalam tubuh seorang, maka tubuh tersebut akan menolaknya karena benda asing tersebut dianggap bukan sebagai bagian dari jaringan tubuh. Jadi mekanisme sederhana yang dapat didefinisikan kembali bahwa sistem kekebalan atau immunity system ialah mekanisme tubuh manusia untuk melawan mengusir benda asing yang masuk ke dalam tubuh mereka. Pertama-tama pemuri sel itu berupaya mengenal benda asing tersebut. Jika yang dapat disimpulkan sebagai ingatan sel memori ini disebut dengan reaksi imunitas primer. Apabila benda asing yang sama masuk lagi ke dalam tubuh orang tersebut untuk kedua kali dan seterusnya, maka sel memori ini dengan lebih cepat dan sangat efektif akan merangsang sistem imunitas untuk mengusir dan melawan benda asing tersebut. Kemudian, bagaimana vaksin mendampak tubuh? Pertama, jarum yang masuk ke dalam tubuh akan mengenai saraf yang peka akan rangsangan, maka akan terasa nyeri dan sakit. Nah, kedua, apabila benda asing yang sama masuk ke dalam tubuh orang tersebut kedua kali seterusnya, maka sel memori ini akan lebih cepat dan sangat efektif untuk melawan. Nah, secara khusus karena saat ini vaksin memiliki macam jenis, vaksinasi juga menggunakan banyak metode, yaitu metode viral vector, menggunakan metode mRNA, terus lain sebagainya ya. Nah, untuk viral vector itu adalah Moderna, Pfizer, menggunakan metode mRNA. Dengan berbedanya metode yang digunakan itu sejarah respon dari imun tubuh pun berbeda-beda. Maka saat virus tersebut yang tidak dilemahkan masuk ke dalam tubuh, maka efek yang dihasilkan akan jauh lebih ringan daripada sebelum melakukan vaksinasi tadi seperti yang saya katakan sebelumnya. Oke. Jadi sekian presentasinya.